lagi dengan saya Granoliza di podcast Ina Selempeo. Kali ini saya kedatangan tamu yaitu Kak Yunda Sari yang sering menanya, sekarang akan ditanya ya Bisti. Halo Kak Yunda Sari, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sini saya mau bertanya, apa sih pembelajaran daring itu? Pembelajaran daring itu merupakan istilah dari pembelajaran online atau jaringan. Di mananya sih perbedaan pembelajaran daring dengan luring? Pembelajaran daring bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, asalkan terhubung dengan sinyal internet. Sedangkan pembelajaran luring masih terbatas oleh jarak, waktu, seling tamu, dan harus datang ke kelas atau ruangan lain untuk bertatap muka. Memang pembelajaran daring bisa dikatakan efektif? Tergantung, pembelajaran daring adalah opsi alias pilihan terbaik karena saat ini kita sedang dihantui oleh pandemi atau COVID-19. Terus metode apa saja yang cocok digunakan dalam pembelajaran daring? Ada banyak. Guru bisa memanfaatkan berbagai aplikasi digital berbasis media apa saja yang bisa membuat pembelajaran daring lebih efektif. Media apa saja yang bisa membuat pembelajaran daring lebih efektif? Semua media belajar akan efektif bila digunakan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Misalnya, kuis online, Google Slide, hingga YouTube. Apakah pembelajaran daring Kak Yuli sangat menyenangkan? Ya, pembelajaran daring menyenangkan ketika sistem pembelajarannya tidak pasif dan menonton. Namun, belajar online jadi membosankan ketika terlalu banyak tugas. Mengapa dalam belajar online Kak Yuli sering mengeluh tentang banyak tugas? Karena tidak ada kolaborasi yang apik antara guru mata pelajaran satu dengan guru mata pelajaran lainnya, sehingga tugas yang diberikan bahkan sangat banyak. Apa saja sih tantangan Kak Yuli ketika mengikuti pembelajaran daring dari rumah? Tantangan dari diri saya yaitu fokus belajar, perhatian belajar, kesiapan buku tulis dan media belajar hingga semangat belajar. Apa saja tantangan guru dalam mengajar daring? Tantangan utama guru adalah penggunaan aplikasi pembelajaran berbasis digital. Guru dituntut harus expert akrab dengan teknologi untuk mendukung pembelajaran daring. Apa saja tantangan sekolah dalam mendukung suksesnya pembelajaran daring? Tantangan utama sekolah adalah menyediakan fasilitas belajar online untuk guru dan siswa seperti pendataan penyaluran kuota internet, program pelatihan guru, hingga menjadi kolaborator atas komunikasi guru, siswa, dan wali kelas. Apa saja tantangan untuk orang tua dalam mendukung anaknya belajar daring? Tantangan orang tua biasanya berkisar pada pembelian kebutuhan kuota internet dan menyediakan ruangan atau tempat belajar yang nyaman untuk anak-anaknya yang belajar daring. Berapa pentingnya sih pendampingan orang tua ketika anak belajar di rumah? Sangat penting. Tanpa pendampingan, siswa akan melakukan belajar di rumah. Siswa hanya manusia biasa yang sepenuhnya mampu belajar secara mandiri, dan takutnya terjadi kesalahpahaman saat melakukan belajar daring. Apakah kurikulum darurat bermanfaat untuk menyesuaikan pelajaran daring? Tergantung. Tidak semua guru dan sekolah bisa menerapkan kurikulum darurat karena tantangan tiap-tiap sekolah berbeda-beda. Apakah semua guru boleh menggunakan kurikulum darurat? Boleh saja, meski begitu harus disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kebutuhan para peserta didik. Apa saja manfaat yang didapat oleh siswa selama belajar daring? Siswa lebih mengenal berbagai media pembelajaran berbasis digital. Selain itu, siswa juga bisa belajar dari rumah.
Apa saja manfaat yang didapatkan guru selama mengajar daring? Utamanya adalah penguasaan teknologi pembelajaran. Selain itu, semakin ke sini, guru semakin bisa menghadirkan inovasi dan kreasi pembelajaran dalam mendukung upaya digitalisasi pendidikan. Bagaimana cara mewujudkan pembelajaran daring efektif dan menyenangkan? Banyak komponen pembelajaran yang harus dimaksimalkan, mulai dari kesehatan siswa, kesiapan guru, sehingga kesiapan sarana dan prasarana belajar daring. Apa saja keluh kesah Kak Yuli selama belajar daring? Keluh saya mungkin saja banyak dan beragam, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di tempat pembelajaran. Biasanya berkisar tentang ketidakadaan gadget, tidak ada kuota, hingga jaring internet yang tidak stabil. Apa saja kendala belajar online yang biasanya dirasakan oleh Kak Yuli? Cukup banyak kendala. Bahkan, kendala tersebut tidak hanya datang dari saya, melainkan juga dari orang tua guru hingga pemerintah. Bagaimana cara menumbuhkan belajar Kak Yuli selama pembelajaran daring langsung? Cara terbaik untuk menumbuhkan perhatian belajar siswa selama pembelajaran daring adalah dengan melibatkan mereka dalam kegiatan belajar. Apakah kegiatan belajar daring mampu meningkatkan produktivitas belajar Kak Yuli? Selama siswa tidak bosan dan tugas tidak terlalu menumpuk, sebenarnya produktivitas belajar mereka bisa ditingkatkan. Caranya ialah dengan menghadiri catatan aktivitas belajar harian bersama, pendampingan oleh guru dan orang tua. Apakah pembelajaran daring akan dipermanenkan? Tidak, pembelajaran daring hanyalah opsi. Biar bagaimanapun, belajar tatap muka itu lebih efektif. Meski begitu, perlu juga dikolaborasikan dengan pembelajaran daring atau yang kita kenal dengan istilah blended learning. Apakah dalam pembelajaran daring harus ada sinyal internet? Ya, kalau tidak ada sinyal internet, maka pembelajaran daring tidak bisa dilaksanakan atau dilakukan. Demikian pun dengan kebutuhan lainnya seperti gawai atau kuota internet. Yang penting harus ada kuota internetnya. Bagaimana cara menggerak pembelajaran daring di sekolah 3T? Terkadang cukup banyak siswa yang bolos saat belajar online, serasa berdalih bahwa aku tidak punya kuota internet nih. Cara mengatasinya adalah dengan menjalin komunikasi dan keterbukaan antara pihak guru, siswa, dan orang tua. Mengapa saat belajar daring kuota internet cepat habis? Salah satunya penyebab mengapa kuota internet cepat habis saat belajar daring adalah penggunaan media pembelajaran yang boros kuota seperti Zoom, Google Meet, dan YouTube. Untuk mengatasinya, perlu ada variasi mengajar dengan menggunakan media ajar lain yang tidak memerlukan terlalu banyak kuota internet. Apakah pembelajaran daring sama bagusnya dengan pembelajaran tatap muka? Tentu saja pembelajaran tatap muka lebih baik, namun pembelajaran daring bisa disebut sebagai opsi terbaik. Seperti apa pembelajaran daring yang ideal itu? Pembelajaran daring yang ideal dapat terwujud ketika ada siswa, ada guru, ada sinyal internet yang stabil, ada gadget, ada pemerhatian belajar aktif, kreatif, inovatif, dan banyak variasi metode pembelajaran. Apa saja kompetensi yang diperbarui oleh guru dalam mengajar daring? Yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, kompetensi digital. Sebenarnya ada 9 sih, yang selengkapnya bisa disimak di Google atau dimanapun. Apa saja harapan Kak Yuli untuk pembelajaran daring? Harapan saya relatif sama, yaitu pemenuhan fasilitas belajar mengajar online
Selain itu, diharapkan bagi tiap-tiap Dikbud daerah untuk rutin menggelar pelatihan pembelajaran berbasis digital untuk guru. Apa saja sih harapan guru untuk pembelajaran daring? Harapan guru relatif sama semuanya, yaitu pemenuhan fasilitas belajar mengajar online tersebut dan kebutuhan Dikbud daerah atau rutin menggelar pelatihan pembelajaran berbasis digital untuk guru tersebut. Bagaimana dengan harapan orang tua selama mendampingi Kak Yuli belajar daring di rumah? Harapan orang tua adalah segera digelar pembelajaran tatap muka. Terkadang mereka cukup sibuk mencari rupiah sehingga tidak sempat mendampingi anak dalam waktu yang lama. Demikian pula dari sisi kebutuhan belajar daring seperti kuota internet dan gadget. Tidak semua orang tua mampu membeli kuota secara rutin. Maka dari itu, penyaluran kuota internet harus tepat sasaran. Demikian itu saja yang dapat saya memberi informasi tentang pembelajaran daring dan saya kembalikan kepada Kak Rina. Terima kasih kepada Kak Yuli Nasari yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Ina yang telah menjawab pertanyaan Ina. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bell.